Di alam sebagian besar reptil adalah hewan berdarah dingin yang setelah bertelur tidak peduli lagi dengan anak-anaknya. Namun, buaya yang terkenal ganas justru menjadi pengecualian. Saat berhadapan dengan anak-anaknya, buaya memperlihatkan sisi lembut yang jarang terlihat. Untuk merekam proses sakral ini, kami menempatkan kamera mata-mata berbentuk anak buaya untuk mengamati perilakunya. Setelah meletakkan telurnya di pasir, induk buaya kerap naik ke darat untuk memantau proses penetasan. Suatu ketika, seekor burung water tick-knee, disebut Shui Shi Heng dalam bahasa Mandarin, menghadang jalannya dengan mengepakkan sayap, seolah-olah sedang bertugas menjaga wilayah. Anehnya, buaya yang berbadan besar justru patuh dan berhenti. Setelah buaya menemukan posisinya yang tepat, burung itu pun tenang kembali. Rupanya, sarang dan telur burung tersebut juga berada di sekitar situ, dan ia khawatir buaya akan menginjaknya secara tak sengaja. Karena mereka bertetangga, tercipta suatu bentuk kesepahaman diam-diam, di mana kedua spesies ini bersama-sama menjaga telur-telur mereka yang belum menetas. Karena cuaca yang panas, buaya perlu kembali ke air untuk menyejukkan diri. Namun begitu ia pergi, datanglah musuh, kadal monitor Nil yang dikenal sebagai pencuri telur. Dalam pandangannya, telur atau anak buaya yang belum menetas adalah makanan lezat yang sulit ditolak. Beruntung, si burung tetangga menyadari ancaman tersebut. Seperti kata pepatah, saudara jauh tak sebaik tetangga dekat. Burung itu segera mengepakkan sayapnya untuk menghalangi sang pencuri. Di permukaan, ia tampak melindungi telur buaya. Tapi sebenarnya, ia juga sedang menjaga anak-anaknya sendiri. Kadal itu memang tidak menggubris ancaman burung kecil, tapi tak lama kemudian datanglah burung betina dari sarang untuk membantu. Mereka berdua bekerja sama, satu di atas, satu di bawah, mencoba mengusir kadal. Namun karena tergoda oleh bau telur yang menggoda, kadal itu tak mudah menyerah. Akhirnya, burung itu tak punya pilihan, selain mengirim sinyal suara untuk memanggil induk buaya. Begitu mendengar panggilan, buaya segera kembali ke sarangnya. Karena tubuhnya yang besar dan kekuatan menggigit yang luar biasa, kadal itu pun langsung melarikan diri tanpa ragu. Berkat kerja sama antara dua tetangga ini, ancaman berhasil diatasi. Inilah tujuan dari aliansi mereka. Beberapa hari kemudian, di bawah perlindungan mereka, telur-telur buaya akhirnya menetas. Induk buaya memperlihatkan kasih sayang yang lembut kepada anak-anaknya. Karena anak-anak buaya sangat rentan terhadap predator darat, induknya harus segera membawa mereka ke dalam air. Meski buaya memiliki daya gigitan hingga 1.200 pon, saat menangani anak-anaknya, ia sangat lembut. Ia membawa anak-anak buaya ke air dengan hati-hati, satu persatu di dalam mulutnya. Karena buaya bisa menghasilkan lebih dari 80 butir telur sekaligus, induk buaya harus bolak-balik puluhan kali untuk memindahkan semuanya. Buaya yang dikenal ganas ini ternyata memiliki sisi yang sangat perhatian, tidak akan meninggalkan satu anak pun. Termasuk kamera mata-mata kami yang juga sempat merasakan kasih sayang sang ibu. Namun bahkan di air pun tidak sepenuhnya aman. Seekor bangau, marabou stork, mengincar anak-anak buaya. Bagi pemangsa yang buas, bayi hewan yang belum kuat hanya dianggap sebagai santapan lezat. Beruntung, induk buaya selalu berada di dekat mereka, dan pemburu hampir saja menjadi yang diburu. Induk buaya harus menjaga anak-anaknya selama 2 bulan penuh, hingga mereka cukup kuat untuk melindungi diri sendiri.